Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam kebaikan, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Widya akan membahas mengenai interaksi antar ruang di Indonesia. Materi tersebut terdiri dari beberapa subtema ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke subtema yang pertama, yaitu hakikat hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Nah, kita lihat dulu. Sesungguhnya hal tersebut sudah Allah jelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul Azim. Teman-teman sampai sini paham bahwa segala ilmu pengetahuan apapun, segala yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah tuliskan di Al-Quran. Jadi selayaknya kita sebagai manusia itu wajib meyakini apa yang Allah sudah tuliskan di dalam Al-Quran. Oke, teman-teman pertama pernah dengar tidak istilah homo socius dan homo economicus? Ya, pasti beberapa dari teman-teman sudah mendengar ya. Miss kali ini akan jelaskan perbedaannya. Manusia itu secara harfiah terdiri dari Homo economicus dan Homo socius. Homo socius artinya manusia sebagai makhluk sosial dari kata socius. Yang kedua, Homo economicus, yaitu yang berarti manusia sebagai makhluk ekonomi. Dan teman-teman tahu, kita sebagai manusia wajib saling tolong-menolong dan memiliki jiwa empati yang tinggi. Mengapa? Karena kita saling berbeda-beda, Allah menyerukan kepada kita semua untuk golongan manusia manapun untuk saling mengenal budaya lain, mengenal bahasa lain, memahami perbedaan, tidak diskriminasi kepada satu kaum, itu agar kita menjadikan kekurangan dan kelebihan kita itu sebagai penguat hubungan solidaritas. Ya, Allah menjadikan manusia itu ada yang berkulit hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang ikal, itu bermacam-macam. Dari bola mata, ada yang sipit, ada yang matanya besar, ada yang matanya sayu mendayu, ya kan? Nah, itu Allah ciptakan bukan untuk kita jadikan bahan tertawaan, bukan untuk kita jadikan bahan lelucon, namun Allah menciptakan kita beragam agar kita saling mengenal, agar kita saling berempati, bukan malah hal itu menjadikan bahan atau celah atau jalan bagi kita untuk berkonflik antar sesama. Nauzubillah min dzalik. Nah, perbedaan-perbedaan itu Allah jadikan sebagai bagian dari cara kita untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri karunia yang Allah berikan dari perbedaan itu. Misalnya, di Indonesia itu daerahnya tropis, berarti mayoritas dari penduduknya itu misalnya berkulit sawo matang. Kemudian di Jepang itu rata-rata suhunya itu tidak sepanas di Indonesia, berarti bisa jadi kulit orang Jepang itu bisa lebih putih dari Indonesia. Nah, itu semua harus kita pelajari menjadi jalan bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kita umatnya dari bagaimana fisik dan rupa kita, bagaimana harta kita seberapa besar yang kita miliki, kita sepintar apa, kemudian kamu punya mobil mewah apa, bukan seperti itu. Allah melihat kita bagaimana kita
hablum minallah dan hablum minannasnya itu sangat baik. Itu karena setiap dari kita itu memiliki fisik yang berbeda, tingkah laku yang berbeda, sifat yang berbeda, keinginan yang berbeda, hobi yang berbeda. Hal-hal tersebut itu tidak menjadikan kita tinggi di mata Allah. Tapi apa? Satu hal yang menjadikan kita tinggi di mata Allah yaitu iman dan takwa. Sholat yang rajin, ibadah yang benar, amalan yang soleh, itu yang menjadikan kita paling prioritas di mata Allah. Nah, dari hal ini kita tarik garis bahwa kita akan saling mengenal dengan negara-negara tetangga kita yang tergabung dalam ASEAN. Ada yang tahu kepanjangan ASEAN? Masih ingat? Nah, betul. Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Di ASEAN itu pasti memiliki culture yang berbeda-beda antar negara. Namun, mengapa ASEAN terbentuk? Kembali lagi, untuk menjalin ukhuwah umat manusia, agar kita tidak hidup sendiri. Tidak ada manusia yang di dunia ini bisa hidup sendiri. Misalnya, dari hal yang paling terkecil, pakaian untuk menutup aurat. Kita membutuhkan tukang kain, tukang jahit, bahkan tukang baju, toko bajunya pun kita butuhkan. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan pakaian tangan itu? Kita pasti membutuhkan uang. Karena pakaian itu adalah benda ekonomis yang mendapatkannya harus dengan usaha. Nah, teman-teman paham ya dari sini bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial itu harus erat kaitannya dengan rasa simpati dan rasa empati yang kuat yang kita miliki. Jika memang hal itu tidak kita miliki, maka akan timbul konflik. Tapi tidak dapat dipungkiri, konflik itu pasti akan terjadi dalam hubungan manusia. Namun sekali lagi, kita memiliki iman dan takwa. Itu yang akan membuat kita menjadi mudah memaafkan dan saling mengerti. Oke, Miss rasa sekian materi untuk hari ini mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Semoga teman-teman bisa menjadi renungan bahwa dari sini kita belajar untuk saling lebih mengerti antar teman, mengerti antar saudara, antar keluarga, antar tetangga, dan antar masyarakat. Agar perbedaan itu bukan menjadi celah bagi kita untuk mencari kekurangan, namun untuk saling melengkapi. Demikian dari Miss Widya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.